guys, welcome back to my channel, Agnes Charlita. Hari ini aku akan men-sharingkan tentang 7 hal kenapa orang malas berbisnis. Apakah kamu salah satunya? Itu hal yang wajar kok. Kenapa? Sebenarnya sih mungkin kamu lihat video ini karena kamu udah mulai kepikiran kenapa kamu harus berbisnis. Nah, tapi kok aku masih takut ya? Mungkin kamu punya salah satu alasan dari 7 hal yang akan aku ungkapkan. Nah, di negara maju sendiri sebenarnya udah dari 2% dari seluruh jumlah penduduk itu yang menjalankan bisnis. Nah, tapi di Indonesia sendiri masih sedikit orang yang berpikir untuk berbisnis. Kenapa? Karena alasan yang pertama, dari kecil, kebayang nggak sih kalau misalkan kalian itu lebih sering diajarin sekolah yang pintar ya, terus nanti ranking, kemudian dapat nilai yang bagus, terus nanti kerja di perusahaan yang besar atau digaji dengan gaji yang tinggi. Itu adalah mindset yang diberikan bahwa kita harus belajar, kita pintar, kita menjadi seorang karyawan, bukan menciptakan sebuah perusahaan atau bisnis sendiri. Jadi, sekarang deh, adakah anak kecil yang sudah ditanamkan dari kecil bahwa kita harus punya jiwa entrepreneur? Sangat sedikit kan? Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah merasa berada di zona nyaman. Mungkin saat ini tidak ada masalah dengan pekerjaan yang kalian jalankan. That's good. Tetapi mau sampai kapan kalian berada di zona tersebut? Apakah kamu yakin kalau misalkan kamu pasti tetap bisa berada di pekerjaanmu sampai nanti usia 70 tahun? Apakah kamu yakin kamu tidak akan suatu saat secara tiba-tiba di PHK? Tidak ada yang bisa menjamin hal itu karena terserah dong dari yang punya perusahaan mau mecat kamu tiba-tiba atau mau mempensiunkan dini kamu. Nggak akan ada yang bisa menjamin hal tersebut. Nah, yang ketiga, sering alasan bahwa nggak punya waktu. Alasan yang klise sebenarnya, karena alasannya ya aku kan kerja. Hello, dalam satu hari ada 24 jam. Kamu bekerja dalam 8 jam. Dimana 8 jam yang kamu pakai, itu kamu pakai untuk membesarkan bisnis orang lain. Dan sedangkan, kebayangkankah kamu kalau sebenarnya kamu punya waktu sisa yang banyak yang bisa kamu pakai untuk memulai bisnismu sendiri, dimana bisnismu itu sebenarnya ya untuk masa depanmu. Kalau kamu aja bisa memberikan waktu untuk bisnis orang lain, kenapa enggak kamu pakai waktumu untuk membesarkan bisnismu sendiri? Yang keempat adalah tidak ada dukungan. Kalau ngomong dukungan sebenarnya oke, let's say orang tua atau saudara. Sebenarnya dukungan itu nggak perlu kita butuhkan dari siapa-siapa kok. Kalau misalnya kita punya dukungan dari orang tua atau dari kerabat kita, itu adalah poin plus buat kamu dan kamu akan makin semangat. Tapi seandainya kamu nggak punya pun nggak masalah. Yang penting adalah dukungan dari dirimu sendiri. Itu adalah dukungan yang terkuat. Ketika kamu punya keyakinannya, ketika kamu mau, maka bisa kok apapun yang terjadi kamu pasti akan maju terus. Yang kelima, yaitu pengalaman. Banyak yang ngomong, aku kan gak punya pengalaman, gimana aku mau bisnis? Pertanyaannya, kalau kamu gak memulai aja, gimana kamu bakalan punya pengalamannya? Setiap orang juga dulunya gak bisa jalan, tetapi ketika bayi, apa yang terjadi? Memulai untuk start awalnya. Dan itulah yang membuat kamu memiliki pengalaman. Jadi, mulai dulu aja deh. Nanti kan juga jadi punya pengalaman. Nah, kemudian yang keenam, masalah modal. Hello, tenang aja. Zaman sekarang mau bisnis, itu bisa kok dengan modal yang minimal. Contoh, kamu bisa jadi reseller atau dropshipper. Reseller, kamu tinggal mencari sebuah barang, sebuah brand, dan kamu bisa menjualnya kembali. Kamu tinggal mengumpulkan pesanan-pesanan, dan kamu bisa naikkan harganya, kamu mendapatkan harga tertentu, kamu kirim ke orang-orang yang telah membeli barang-barang yang sudah dipesan. Dan uangnya pun kamu bisa dapat dari orang tersebut. Orang itu bayar, kamu baru pesankan. Atau kamu bisa jadi dropshipper. Kamu tinggal terima pesanan dari orang lain, lalu kamu punya kerjasama dengan orang lain, dan
kamu tinggal memesankan, orang tersebut deh yang tinggal mengirimkan kepada customermu dengan mengatasnama pengirimnya adalah kamu. So, nggak perlu modal terlalu tinggi kan, jadi modalmu minimal banget, pakai kuota dan juga pakai waktu dan tenaga. Simpel kan? Nah, kemudian yang ketujuh, bingung memulai. Oke, masih bingung kan? Tenang aja, banyak kok mentor-mentor yang bisa membimbing kamu, banyak kok dari online-online, mulai aja dari online, dari bahan-bahan postingan, di situ kamu sudah bisa memulai bisnismu. Dari 7 alasan itu, coba lihat deh, setelah kamu bisa berdamai dengan 7 alasan tadi, dan kamu punya tekad yang kuat untuk memulai bisnismu, kamu pasti bisa kok. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Tetap semangat, tetap berbisnis. Bye-bye.